Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi antiqni bil huda wa alhiqni bis salihin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di bulan Zulhijjah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di kegiatan majelis rutin malam Rabu. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai, hari ini ada beberapa pertanyaan datang ke saya terkait dengan bedanya Hari Raya Idul Adha antara Indonesia dan para jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah. Bagaimana menyikapinya? Bagaimana kita puasa Arafahnya? Kan gitu ya. Kita lebaran di sini hari Minggu. Di sono lebaran Sabtu. Di sono puasa Arafahnya atau hari Arafahnya hari Jumat. Kamis mulai puasa Tarwiyah. Tarwiyah terus hari Kamis puasa Tarwiyah, Jumat puasa Arafah. Kemudian Sabtu mereka lebaran. Nah, mereka tuh dari mulai Kamis malam udah berangkat ke Arafah. Nanti Jumatnya mereka wukuf di Arafah. Kemudian Sabtunya mereka sudah berada di Mina. Jadi Jumat mereka di Arafah wukuf, malamnya nginep di Muzdalifah. Malamnya nginep di Muzdalifah. Kemudian besoknya ada di mana? Di Mina untuk lontar jumrah. Kita di sini, kalau mereka tadi hari tarwiyahnya mulai hari Kamis, kita baru Jumat itu baru hari tarwiyah. Sabtu hari Arafah. Minggu kita lebaran. Di sana lebaran Sabtu, di sini Minggu. Jadi gimana puasa Arafahnya? Kira-kira ikut jamaah yang lagi pada haji apa ikut tanggalan pemerintah Indonesia? Ini perbedaan pendapat antara ulama ini ya, Masya Allah. Antara tokoh bapak-bapak, ibu-ibu, satu hal yang wajar. Ya, satu hal yang wajar. Namun kalau diizinkan saya mau kasih pendapat saya nih, boleh? Iya. Begini, bapak-bapak, ibu-ibu, tanpa mengurangi rasa hormat, misalnya ada yang berpendapat A atau B. Hilal itu kan harus dipantau. Wujudnya hilal harus dipantau. Kita dalam melaksanakan puasa, melaksanakan Idul Fitri, itu semua kembali merujuknya ke hilal. Kalau hilalnya udah kelihatan, baru mulai awal bulan. Kalau belum kelihatan, berarti belum mulai. Bagi kaum muslimin di Indonesia, mereka pada saat melaksanakan ru'yatul hilal nggak kelihatan hilalnya. Di Saudi kelihatan, sehingga Saudi udah menetapkan 1 Zulhijjah, kita belum. Kita bilang besok baru besoknya lagi baru 1 Zulhijjah. Besok masih 30 Zulqa'dah. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah itu kembali ke negara masing-masing atau bahkan daerah masing-masing. Kayak di Indonesia ada 3 waktu misalnya kan. Itu beda-beda, sholat subuhnya beda. Nggak bisa yang di timur ikut waktu sholat subuhnya yang di barat. Bisa nggak begitu? Nggak bisa, beda. Begitu juga waktu sholat. Kita tidak ikut sholat yang di Mekah. Kenapa?
Sekarang ini azan maghrib jam 6 di Mekah baru jam 2. Ya, jamaah haji bahkan asar aja belum. Baru selesai zuhur, makan siang. Ini sekarang mereka nih habis selesai tuh, habis makan siang apa? Jam 2 di sana. Di sini udah azan maghrib. Kita ikut sono atau ikut sini? Ikut sini. Jadi waktunya masing-masing bapak-bapak ibu-ibu. Karena hilal di sana udah kelihatan, ya monggo dimulai duluan. Zulhijjahnya. Di sini kebetulan nggak kelihatan. Bagaimana mau masuk ke bulan Zulhijjah sedangkan hilalnya nggak ada di Indonesia, gitu. Nah, kita meyakini ada perbedaan ufuk antar setiap negara, antar setiap benua. Di sini hilalnya belum kelihatan karena memang beda ufuk antara Asia Tenggara dengan yang ada di sana di Arab. Oleh karena itu, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, nanti kita puasa Arafahnya hari Sabtu. Meskipun di Saudi sana mereka sedang lebaran, yang lebaran mereka bukan kita. Kita belum lebaran. Karena puasa di hari lebaran kan haram. Lah kita belum lebaran, gitu. Jadi penjelasannya seperti itu bapak-bapak ibu-ibu. Sebagaimana tadi bahwa seperti misalnya waktu sholat, kita tidak boleh ikut waktu, bahkan ikut waktu timur aja nggak boleh. Sekarang di sini jam berapa? 6:30. Di Maluku Utara, sana di Maluku itu sekarang jam 8:30 di sana. Udah isya, udah lewat isyanya. Kita sholat isya yuk. Belum waktunya, udah itu di Maluku aja udah pada sholat isya. Nggak boleh begitu ya. Jadi balik lagi ke daerah masing-masing. Nah, terkait dengan penglihatan hilal, kita menyerahkan kepada pihak yang berwenang. Kementerian Agama pada saat melaksanakan ru'yatul hilal, mereka mengundang para ormas-ormas Islam. Ada NU di sana, ya. Kalau Muhammadiyah lain. Muhammadiyah tidak mengambil metode ru'yah. Mereka memakai metode hisab. Apa alasannya? Alasannya karena ketika Nabi mengatakan awal bulan itu ditentukan dengan ru'yatul hilal, melihat hilal, menurut teman-teman dari Muhammadiyah, melihat itu adalah salah satu cara untuk sampai kepada keyakinan. Ada cara-cara yang lain, kata mereka. Misalnya contoh begini, saya bilang sama ibu, Bu, kalau lihat bapak kabarin saya ya. Kalau lihat bapak, suaminya ibu, tolong kabarin saya. Kebetulan ibu nggak ngelihat, tapi ibu telepon, Bapak di mana? Saya di rumah. Ibu ngabarin saya apa nggak? Ngabarin kan? Ibu yakin nggak kalau bapak di rumah? Yakin. Ibu lihat nggak? Nggak. Itu jadi ngelihat itu adalah salah satu wasilah kalau bahasa Arab, perantara untuk sampai kepada keyakinan. Padahal saya bilangnya begini, kalau ngelihat bapak, kabarin saya. Ibu nggak ngelihat, tapi karena ibu udah tahu bahwa bapak ada di rumah, ibu kabarin saya boleh. Beb, bapak ada di rumah. Gitu. Salah satu metode untuk sampai kepada keyakinan adalah melihat. Nah, teman-teman Muhammadiyah mengatakan boleh jadi mata kita nggak ngelihat, tetapi para ahli falak yang memahami tentang pergerakan bulan, bintang, matahari dan sebagainya telah mengetahui dengan pasti dengan ilmu yang sudah berkembang bahwa hilal itu sebenarnya sudah ada, hanya kita nggak mampu untuk melihat. Kata teman-teman Muhammadiyah, karena hilalnya sudah ada, berarti kita sudah masuk awal bulan. Tapi kita nggak lihat, kebetulan nggak lihat karena mungkin ketutup awan dan alasan-alasan lainnya. Artinya apa? Perbedaan itu adalah rahmat, nggak apa-apa. Ini terjadi bahkan dari zaman Rasulullah SAW. Nggak ada masalah. Nabi pernah ngomong begini, la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah, la yusalliyanna ahadukum al-'asr illa fi Bani Quraidah.
kalian jangan sholat asar kecuali kalau udah sampai di Bani Quraidah, satu tempat. Para sahabat jalan menuju ke sana supaya bisa sholat asar nanti di sana. Memang dalam perjalanan. Di perjalanan mulai pisah-pisah. Ada yang cepat jalannya, yang masih pada muda, ya kan? Ada yang mungkin udah aki-aki agak lambat jalannya, sehingga jangan ada yang tersinggung dong. Ini kan contoh aja. Gimana? Akhirnya di pertengahan jalan ini yang muda-muda udah pada sampai, udah pada sholat asar. Yang tua-tua masih di jalan. Waktu asar udah mau habis. Gimana nih? Nabi bilang jangan sholat asar kecuali sebelum sampai di Bani Quraidah. Kata yang satu bilang begini, yang tua, yang aki-aki juga bilang begini. Nabi itu ngomong begitu biar kita cepet-cepet, maksudnya biar kita segera nih nyampe di sana. Tapi karena emang kita nggak mampu, ya kita sholat asar. Yang satu bilang nggak boleh, kan Nabi bilang sholat asarnya di sana. Iya, cuman udah mau maghrib. Bagaimana nih? Kalau kita maksa nunggu di sana, keburu maghrib. Kita nyampe sholat maghrib udah azan pasti. Mendingan kita sholat di sini, nggak boleh. Kita harus nurut sama Nabi. Nabi bilang sholat asarnya di Bani Quraidah. Ya udah, Anda tetap sholat daripada kehilangan waktunya. Nanti Anda bisa dosa. Yang satu bilang, ya silahkan, tapi Anda nggak mau. Anda mau sholatnya asarnya di sana sesuai perintah Nabi. Kan dua-duanya beda cara memahami ucapan Nabi. Padahal Nabi ngomongnya dengan kata-kata yang sama di hadapan mereka. Nah, setiap dari mereka punya pemahaman yang berbeda-beda. Terus gimana kira-kira respon Nabi? Waktu mereka udah sampai, mungkin udah isya kali ya. Sampai di sana, ya Rasulullah, ini masa nggak sholat asar? Orang udah mau maghrib, saya ajak asar kagak mau. Kata dia, iya ya Rasulullah, saya kan nurut sama antum. Antum udah bilang tadi, sholat asar di Bani Quraidah. Nah, lihat gimana respon Nabi. Nabi bilang, kamu orangnya lebih berhati-hati, kamu orangnya sangat taat kepadaku. Kamu lebih menjaga waktu sholat dan kamu lebih menjaga ucapanku. Pemahamanmu terhadap ucapanku. Sebenarnya pemahaman dia. Intinya waktu itu sebenarnya Nabi bicara seperti itu agar mereka segera jalan. Sebenarnya. Tapi karena pemahamannya dia adalah pokoknya kita harus taat sama Nabi. Nabi kalau ngomong jangan dilanggar. Asar di sono ya di sono udah. Yang itu bilang, tapi kan Nabi pernah bilang jangan sampai waktu sholat habis kita belum sholat gitu. Nabi hargai dua-duanya. Nabi hargai dua-duanya. Jadi perbedaan pendapat jangankan sekarang, di zaman Nabi masih ada, udah ada tuh perbedaan pendapat. Tinggal cara menyikapinya. Jangan gontok-gontokan. Jangan marah-marahan. Lihat Nabi. Marah-marahan apa enggak? Enggak. Nabi bilang enggak apa-apa. Kamu menjaga waktu sholat. Tapi dia ini karena pemahamannya seperti itu, dia menjaga ucapan saya. Masya Allah dua-duanya baik. Tapi kamu segera, ayo diqadha sholat asarnya. Gitu kata Nabi. Jadi oleh karena itu udah jelas ya terkait dengan puasa Arafah. Kapan dilakukannya? Di tanggal 9. Hitungannya begitu. Tanggal 9. Tapi ada orang Muhammadiyah di sini mau ikut Muhammadiyah, boleh juga. Bukan baru sekarang, dari dulu udah sering beda kita puasa sama Lebaran. Biasa-biasa aja. Muhammadiyah Lebaran duluan, kita masih puasa misalnya. Yang NU nggak apa-apa. Muhammadiyah nggak bilang lu haram lu puasa nih Lebaran nih haram. Enggak. Silahkan puasa. Bagi kalian ini masih tanggal 30 Ramadan. Tapi izinkan kami untuk tidak berpuasa karena bagi kami ini udah 1 Syawal, haram kalau kami puasa gitu. Jadi enak gak kalau begitu? Enak gak? Ya, enak. Hobi makan aja beda-beda. Anda makan daging, yang satu makan ayam, nggak boleh maksa. Lu harus makan ayam, nggak boleh. Pokoknya harus ayam, nggak bisa. Gitu ya. Jadi beda-beda harus dihargai. Baik.
Sekarang kita mau bahas. Udah clear ya? Apa mau ada masih ditanya lagi? Sudah ya. Kita masuk ke pembahasan yang kedua. Kemarin pembahasan kita tentang rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah. Kita harus menanamkan dalam diri kita rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah. Masuk bab yang kedua adalah raja. Nah, apa itu raja? Raja itu bahasa Arab artinya harapan. Jadi hidup ini nggak boleh takut terus-terusan, nggak punya harapan sehingga dia akan putus asa. Saya kayaknya udah banyak dosa nih, maksiat saya kebanyakan, saya pasti di neraka dah. Dia nggak punya harapan di hatinya. Nggak boleh begitu. Harus seimbang antara rasa takut dan harapan. Nggak boleh juga harapannya terlalu besar sehingga kehilangan rasa takut. Udah maksiat dulu kita have fun dulu, senang-senang. Gampang ntar malam kita istighfar, Allah ampunin. Terlalu berharap sehingga nggak ada rasa takut. Itu kejadian di zaman Nabi Yusuf. Kakak-kakaknya Nabi Yusuf mau membunuh Nabi Yusuf. Udah kita bunuh dah. Mereka mau membunuh Nabi Yusuf. Terus bilang begini, udah habisin aja, gampang. Habis ini kita tobat, habis ini kita istighfar sama Allah, Allah ampunin. Yang penting kita habisin dulu nih anak. Singkat cerita akhirnya mereka, satu orang yang namanya Lawi itu melarang, jangan dibunuh, jangan dibunuh. Saya juga nggak senang sama ini Yusuf karena dia terlalu dicintai sama abah kita, tapi saya nggak mau juga membunuh dia. Jangan bunuh, awas kalian membunuh. Semuanya mau bunuh, apalagi yang Yahuda namanya. Enggak, dilarang sama yang namanya Lawi. Akhirnya sepakat, ya udah kalau gitu kita jatuhin aja ke sumur, biar dia mati di dalam atau gimana kayak urusannya nanti biarin. Pokoknya kita jatuhin ke sumur, dalam sumurnya. Selang 30 sekian tahun, ya, mereka ketemu sama Nabi Yusuf. Belum tahu bahwa ini Nabi Yusuf. Nabi Yusuf udah jadi kepala negara di Mesir waktu itu. Karena ada kekeringan, mereka dari Kanaan sekarang adanya di Palestina itu ya, Kanaan. Datang jalan kaki ke Mesir untuk minta hintoh, apa itu? Gandum. Ketemu sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tahu bahwa ini kakak-kakaknya. Tapi mereka nggak tahu bahwa itu Nabi Yusuf. Karena udah pakaiannya udah pakaian raja, udah segala macam. Istananya besar. Terus Nabi Yusuf ingetin mereka supaya untuk tobat, tapi belum mau dikasih tahu bahwa ini adalah Nabi Yusuf. Ada satu kelompok dulu berbuat salah, mau tobat, tapi sampai sekarang nggak tobat. Tobat gampang, tobat tuh gampang wahai raja, tinggal kita istighfar. Bener, kata siapa tobat gampang? Ada tuh, saya kenal orang-orang udah 30 sekian tahun dosa nggak tobat sampai sekarang. Maksudnya mereka nih disindir begitu. Jadi nggak boleh kita terlalu banyak berharap sampai lupa, hilangkan rasa takut dalam hati kita. Harus seimbang antara taubat dan rasa takut. Ayuhal akh la tay'as min rahmatillah. Wahai saudaraku, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kan firman Allah sebenarnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku, jangan putus asa kepada rahmatku. Sesungguhnya Allah itu aku mengampuni segala dosa. Gitu. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Wa kun mu'ammilan rajian. Jangan putus asa. Milikilah harapan dalam hatimu. Wa'lam anna dunya hiya mazra'atul akhirah. Ketahuilah bahwasanya dunia itu adalah
tempat kita menanam untuk akhirat kita. Ada ucapan bagus, sebuah hadis disebutkan, berharaplah kepada Allah, tapi dengan harapan yang tidak menjadikanmu berani untuk bermaksiat. Dan takutlah kepada Allah dengan rasa takut yang tidak membuat engkau putus asa. Jadi berharap boleh, tapi jangan sampai kelebihan sehingga membuat kita berani bermaksiat. Udah, Allah itu baik, pintu tobatnya nggak pernah ditutup. Tenang aja, ntar malam kita tahajud. Sekarang kita maksiat dulu, misalnya begitu. Itu kelebihan, kelewatan. Emang siapa yang jamin dia hidup sampai tengah malam? Kan gitu. Sebaliknya, takutlah kepada Allah, tapi dengan rasa takut yang jangan sampai yang membuat kamu berputus asa dari rahmatnya. Takut sampai, wah saya kayaknya nggak dapat ampunan deh, pasti saya di neraka nih, saya takut. Jangan, harus punya harapan, seimbang. Ada salah satu Luqman Al-Hakim. Ya, surat sampai namanya dijadikan surat dalam Al-Qur'an. Luqman, di antara nasihat yang terbaik yang diberikan kepada anaknya adalah apa kata Luqman Al-Hakim? Takutlah kepada Allah, khufallah khifatan law ji'tahu birri thaqalain la'adzabak. Takutlah kepada Allah dengan perasaan walaupun kamu bawa pahala semua ibadah manusia ini diberikan kepadamu, lalu kamu bawa kepada Allah, kamu harus punya rasa takut, jangan-jangan ini ibadah kurang, jangan-jangan tetap saya akan diazab oleh Allah. Harus punya rasa takut seperti itu, sehingga jangan pernah merasa puas. Saya udah baca Quran, pasti saya masuk surga. Udah baca Quran 1 juz sebulan, misalnya gitu. Justru harus kita tambah motivasinya. Tambah lagi. Saya udah pernah haji, pasti saya masuk surga. Jangan. Harus kita punya motivasi, jangan-jangan gak diterima haji. Ada perasaan begitu supaya memotivasi, supaya kita terus bertambah ibadahnya. Sebaliknya juga sama. Dan berharaplah kepada Allah dengan harapan walaupun kamu memiliki dosa seluruh manusia, tetap Dia akan merahmatimu dan menyayangimu. Jadi kita harus punya dua perasaan tadi. Walaupun saya banyak ibadahnya, jangan-jangan saya masih diazab. Tapi juga harus punya perasaan, saya banyak dosa, punya maksiat, tapi Allah itu maha baik. Sehingga apa? Seimbang. Itu akan, kalau udah seimbang, maka akan berjalan dengan baik dan akan mengarahkan kita kepada kebaikan. Gitu. Dan disebutkan misalnya, law wuzina khauful mu'min wa raja'uhu la'tadala. Kalau ditimbang nih, misalnya timbangan, ditimbang rasa takutnya seorang mukmin dengan harapannya, pasti dua-duanya seimbang. Nggak ada yang lebih berat. Nggak ada yang lebih berat, nggak ada yang lebih ringan. Sama timbangannya. Beratnya sama. Beratnya sama. Tidak bisa seorang mukmin itu sampai kepada mendapatkan keimanan yang sebenarnya sebelum dia punya rasa takut dan punya harapan. Ini dua harus ada dalam hatinya. Dan apa bukti bahwa ini dua-duanya udah ada dalam diri kita? Bagaimana kita tahu bahwa kita udah punya rasa takut dan kita udah punya rasa harapan kepada Allah? Hatta yakuna amilan lima yakhafu wa yarju. Buktinya adalah dia berbuat, beribadah, melakukan sesuatu untuk menghindari ketakutan dirinya dan untuk mendapatkan apa yang menjadi harapannya. Ini kita punya takut. Misalnya gini nih, kita takut ada macan di jalanan misalnya. Kita turun apa enggak? Enggak. Kalau kita turun, kita enggak takut berarti. Benar ya? Kita berharap tuh di sebelah situ, rumah situ lagi bagi-bagi duit, satu orang segepok 10 juta.
Kita turun apa enggak? Turun. Kalau kita di sini, berarti kita nggak punya harapan. Enggak lah. Padahal lagi bagi-bagi. Enggak ada yang gini. Berarti kita nggak punya harapan, karena kita tidak melakukan sesuatu untuk mendapatkannya. Begitu juga surga dan neraka. Surga dan neraka ada apa enggak? Ada. Kita melakukan sesuatu enggak untuk mendapatkan surga? Melakukan sesuatu. Kalau kita nggak melakukan sesuatu, seakan-akan kita nggak punya harapan. Ini surga beneran ada apa enggak ya? Yakin gua mah pasti ada. Lalu kenapa nggak sholat kalau pasti ada? Kalau emang pasti ada, lo harus sholat tuh, supaya ente bisa dapat tuh surga. Kalau nggak sholat, ente nggak percaya bahwa surga itu ada. Neraka kira-kira ada nggak ya? Ya ada lah, neraka udah jelas pasti ada. Terus kenapa ente maksiat? Kalau ente tahu neraka itu ada, harusnya ente nggak maksiat. Nah, kita setelah meyakini surga dan neraka itu ada, yuk kita lakukan sesuatu yang bisa membawa kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka. Ada dua cahaya di hati kita nih, yaitu cahaya takut dan cahaya harapan. Ada dua. Yang satu enggak lebih gede dari yang lain, sama tuh cahaya, jumlahnya, bentuknya, ya, besarnya sama, sehingga dua cahaya itu akan menerangi dia ke jalan yang benar. Ketahuilah, kata beliau, dunia ini tempat kita nanam, ya, tempat kita menanam. Wa qalbu ibni Adam kal ard, hati kita itu seperti tanah. Imanu kal badr, al badr itu apa? Orang kalau nanam apa? Pakai apa tuh? Nanam bibit. Hati manusia itu tanah, dan iman itu adalah bibitnya. Tanah udah ada, hati kita. Bibit udah ada, yaitu iman. Kita semua udah beriman ya, alhamdulillah. Tanahnya udah ada, bibitnya udah ada. Ini bibit kudu disiram apa enggak? Kalau enggak disiram, enggak tumbuh, mati dia. Cara nyiramnya itu gimana? At-ta'atu kalma. Yang diumpamakan seperti air adalah ketaatan. Nambah sholat, habis itu puasa, tambah lagi sedekah, baca Quran, itu disiramin terus tuh. Makin banyak disiram, makin cepat dia tumbuhin. Siram, dikasih apa namanya itu? Pupuk, ya. Siram air itu nggak hanya numbuhin, tapi dia juga mensucikan. Air itu kan sifatnya membersihkan, mensucikan. Mensucikan air itu, taat itu mensucikan diri kita dari, kan namanya orang kalau nanam ada gitu hama, iya kan? Ada duri yang bisa merusak tanaman kita. Lah itu hama, duri itu adalah al-maksiyah wal akhlak az-zamimah, maksiat dan akhlak yang buruk yang bisa merusak tumbuhan tadi itu. Nah, kita bersihkan itu terus dengan taat kepada Allah. Kapan panennya? Ini nanam udah nih di dunia, udah disiramin, udah segala macam. Panennya kapan kita? Panennya nanti di hari kiamat. Siapa yang nanam dengan cara seperti itu, summa ya'mul, lalu dia berharap untuk dapat surga, maka harapannya adalah benar. Artinya harapannya akan membawa dia kepada hal tersebut. Wa illa falan yakun siwal ghurur wal humuk. Tapi kalau dia mengharap terus tapi enggak taat-taat, itu namanya dia nipu dirinya sendiri. Kita masih Allah kasih umur, alhamdulillah. Tapi enggak ada yang tahu kan sampai kapan. Ini Idul Adha, nanti Idul Adha nih, Lebaran. Kalau yang punya duit lebih, berkorban. Kenapa? Karena Nabi bilang khiyaru ummati yudhahun. Umatku yang baik-baik tandanya adalah yang berkorban. Wa syiraru ummati la yudhahun. Yang buruk-buruk itu yang enggak berkorban. Tentu Nabi ngomong begini bagi yang mampu ya. La yukallifullahu nafsan
illa usaha. Islam tidak memberikan beban kepada yang tidak mampu. Tidak. Nggak mampu ya jangan. Justru yang nggak mampu nanti dapat potongan kambingnya, gitu ya. Bukan berkurban, nggak dipaksa. Yang mampu. Nah kadang-kadang yang mampu kalau udah mendekat Lebaran berasa nggak mampu dah. Ya, ntar bulan depan ada bayaran tuh ini ada aja. Jangan didengerin itu. Itu bisikan-bisikan hawa nafsu, jangan dengerin. Sebab kita kalau kita pikir-pikir, giliran yang lain kita bisa. Misalnya apa? Bapak-bapak nih contohnya ya. Tempo hari musim cincin bacan. Harga 700.000, 1 juta, 1,5 juta dibeli. Tempo hari tuh awal-awal Covid musim apa tuh? Ikan cupang. Semua melihara ikan cupang, jualan ikan cupang harganya ratusan ribu, dibeli. Beli sepeda, ya kan? Buat olahraga tuh beli apa? Sepeda. Cuma jangan dipaksa bapak-bapak, kalau main sepeda jangan dipaksa. Kemarin saya punya teman masih muda, umur 40 tahun. Hari apa ya? Oh hari Minggu. Hari Minggu, ini Selasa nih. 2 hari yang lalu berarti. Habib Salim Maulad Dawilah. Main sepeda pagi-pagi, emang hobi main sepeda. Tapi main sepeda sampai rumah jatuh meninggal. Jantungnya nggak kuat, cuman karena asik sama teman-teman, ya dia ikut. Terus nggak berasa juga, nggak berasa capek. Kenapa? Karena dia lagi asik saat itu. Lagi asik jadi nggak berasa capek. Sehingga kudu kudu jaga-jaga, jangan kelewatan juga gitu olahraganya. Kalau yang udah rada senior gitu ya, mau bilang aki-aki takut dimarahin lagi tuh. Udah senior, jalan keliling sini, begitu. Sepeda, orang pada beli sepeda dulu jutaan tuh, 2 juta beli buat olahraga biar sehat. Lah ini korban, kayaknya berat banget korban. Yang punya duit jadi berasa kagak punya duit. Bulan depan mau itu anak-anak mau apa? Mau daftar ulang, macam-macam. Sehingga dia jadi nggak berkorban. Nah kita harus punya rasa takut, jangan-jangan kita nggak hidup sampai Lebaran tahun depan, Idul Adha tahun depan. Makanya kita korban selagi ada rezeki dari Allah. Kita juga punya harapan. Walaupun kita berkorban, punya harapan mudah-mudahan tahun depan bisa berkorban lagi. Kan gitu. Nikmat jadi. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, berkorban itu satu hal yang penting ya. Nabi katakan, "Azzimu dhahayakum." Kalau ada duit, beli yang rada gedean. Fa innaha 'alas sirati matayakum. Dia bakal jadi kendaraanmu nanti pas ngelewatin sirat. Jalanan tuh ini neraka di bawah nih. Di atasnya tuh jalanan. Namanya sirat. Itu jalanan lebih tajam dari pisau dan lebih tipis dari rambut. Wa in minkum illa wariduha. Semuanya bakal lewat situ. Manusia siapapun dia disuruh lewat situ. Sulit. Tapi kata Nabi, di antara yang Allah akan berikan kemudahan yang berkorban. Kenapa? Tuh hewan bakal bantu dia lewat situ. Azzimu dhahayakum fa innaha 'alas sirati matayakum. Jadi kendaraan kita. Dan jangan pernah mengira Allah itu perlu sama dagingnya. Ini Allah nyuruh kita sembelih, emang kenapa sih Allah demen sama kambing apa gimana nih? Allah suka sama kambing? Enggak. Allah enggak perlu tuh kambing, tuh darah yang mengalir apa semua kulitnya. Enggak. Walakin yanaluhut taqwa minkum. Ya Allah perlu takwanya ente nurut enggak sama anak? Kata Allah begitu. Kamu nurut enggak kepadaku? Aku perintahkan berkorban. Ibrahim aja aku suruh berkorban bukan kambing, anaknya nurut. Kamu nurut enggak? Gitu, seakan-akan Allah bertanya seperti itu. Nabi Ibrahim itu nurut sehingga aku angkat dia. Aku angkat derajatnya yang begitu tinggi. Sampai sekarang kita nih umat Islam, bukan umatnya Nabi Ibrahim kita. Tapi sholat sebut nama Nabi Ibrahim enggak?
Sebut gak? Sebut. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim diantara alasannya adalah sangat taat kepada Allah, disuruh berkorban bukan hanya kambing, anaknya suruh sembelih. Kata Nabi Ibrahim, siap ya Allah, kalau ini perintah darimu aku kerjakan ya Allah. Tapi begitu Allah udah lihat ini Nabi Ibrahim benar-benar mau berkorban, diganti dah. Jangan. Nih potong sembelih domba aja. Anakmu tetap hidup seperti biasanya. Tapi Allah lihat, wah ini udah apa? Udah nurut nih. Baru dikasih jalan keluar. Nah, kita juga begitu, nurut dulu sama Allah. Jangan mengira bahwa tuh duit habis, tuh duit hilang, enggak. Allah bakal ganti di dunia dan di akhirat. Kalau emang di dunia nanti kita misalnya nggak bisa hidup mewah-mewahan, di akhirat lihat Siti Khadijah, dari paling mewah hidupnya, paling kaya raya, sampai habis duitnya, pernah berhari-hari nggak ada makanan di rumahnya, habis duitnya, habis semua, habis nggak ada lagi duit. Padahal sebelumnya paling kaya raya se-Arab saat itu, semuanya buat Islam. Tapi segitunya Siti Khadijah mengatakan, nih tadi yang tadi itu, ya Allah, saya nggak berbuat apa-apa, jangan kau azab saya, maafkan kesalahan saya, tolong terima yang sedikit dari saya. Nggak merasa udah ngasih banyak gitu, padahal Nabi sampai katakan Islam itu tegak karena harta Khadijah. Tapi Siti Khadijahnya nggak pernah berasa. Kalau kita gimana tuh, ngasih duit banyak, wah, pengumuman gitu di mana-mana. Tiap ketemu orang cerita, habis beli sapi tuh, habis beli sapi. Padahal nggak ditanya, nggak ditanya. Sebelum pembahasan yang lain, dia pengumuman dulu gitu. Oh, sapi nu situ tuh, harus itu. Ya kalau memang niat tulus, ikhlas dan hanya sekedar ingin motivasi nggak apa-apa. Saya bilang, Anda beli sapi, antum yang belum berkorban, ayo berkorban. Itu sah-sah saja. Jangan kita suudzon juga. Tapi kalau memang ada perasaan riya dan sombong, kesian orang tersebut. Karena pahalanya akan hilang begitu saja. Waliyadzubillah min dzalik. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sisihkan sedikit dari harta kita dan kita yakin bahwasanya harta tersebut akan membawa kebaikan buat kita dunia dan akhirat. Kita yang belum bisa korban di Mekah sana, korban di sini, minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan tahun depan atau 2 tahun lagi saya bisa korbannya di sono di Mekah sambil ibadah haji, gitu. Kali diijabah, akhirnya diundang sama Allah. Orang mau haji caranya macam-macam, Bu. Caranya macam-macam, Pak. Ada yang daftar berangkat, ada yang tiba-tiba diajak, gitu kan? Ada yang tiba-tiba diajak. Kayak saya dulu begitu. Ini motivasi aja ya. Waktu bulan puasa 2018, tiap sholat doanya minta haji. Ya Allah pengen haji, ya Allah pengen haji, ya Allah pengen haji. Padahal tabungan baru sedikit. Lebaran hari ketiga lagi silaturahmi keliling biasa, langsung ketemu sama satu orang teman, bukan teman, masih keluarga. Habib Ahmad haji ya, sekalian bimbing jamaah travel saya, gitu. Saya bilang, ini benar nih, benar, paspor ada. Bawa besok ke kantor. Jadi bulan Syawal saya diajak haji, bulan depannya Zulqa'dah akhir berangkat ke Mekah ibadah haji. Jadi caranya tuh macam-macam. Caranya macam-macam. Tukang bakso naik haji, ya kan? Kayak judul film tuh. Tukang bakso naik haji. Supaya kita bisa ke Arafah. Kenapa Arafah penting? Karena Allah pernah berjanji akan mengampuni semua orang dan semua dosa mereka yang ada wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Allah berjanji sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini, Allah telah berjanji terhadap dirinya sendiri. Aku berjanji akan mengampuni semua
Manusia yang wukuf di Arafah pada 9 Dzulhijjah, aku ampuni semua dosanya. Itu janji Allah. Makanya penting al-hajju Arafah. Orang kalau haji segala macam bisa dibadalin. Misalnya nyampe sono sakit-sakitan, operasi, apa misalnya kakinya patah nggak bisa jalan, itu dia bisa dibadalin. Apa namanya, lontar jumrohnya, itu semua bisa dibadalin. Tawaf ifadahnya dan lain sebagainya. Tapi wukuf di Arafahnya nggak bisa dibadalin. Dibadalin, tahu nggak dibadalin? Digantiin. Nggak bisa. Misalnya orang sakit, kakinya patah, misalnya doang nih, sehingga dia nggak bisa ke Arafah, pasti diantar pakai mobil. Berhenti di Arafah mobilnya. Orang sakit nggak sadarin diri, nggak bisa naik mobil, diantar pakai helikopter. Harus ke Arafah, wukuf. Karena al-hajju Arafah. Haji itu intinya di Arafah. Semua manusia kumpul, jutaan muslimin kumpul di padang Arafah. Yang raja, yang presiden, yang menteri, yang kita nih orang-orang biasa, semua kumpul dan menggunakan pakaian yang sama. 2 kain ihram. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, nggak ada bedanya kalian di hadapanku, wahai hamba-hambaku. Jabatan kalian nggak aku lihat, yang aku lihat ketakwaan kalian. Itulah makanya kita mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa segera ibadah haji ke Mekkah Al-Mukarramah, ziarah Nabi ke Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Itu pelajaran kita di hari ini tentang harapan. Mudah-mudahan Allah tanamkan dalam hati kita cahaya harapan dan cahaya rasa takut yang seimbang, sehingga kita nggak terlalu kelewatan jadi berani maksiat karena terlalu banyak berharap, nggak juga terlalu putus asa karena begitu besar takut nggak punya harapan. Kita seimbang, benar-benar itu yang akan mengantarkan kita menuju kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.